apakah Kapten Kid anak dari Kapten John? Dan si John ini sepertinya memakan buah iblis Jiki-Jiki no Mi. Dan ini juga akan membuat Manu akal kenapa harta karunnya susah ditemukan. Dan apakah Laughtale juga seperti itu? Nah, sepertinya Kid akan dapat panggung di endgame nanti. Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal-hal menarik yang ada di manga One Piece chapter 1161. Sebut saja hal menarik di sini adalah John atau Kapten John. Dimana ya pada chapter kali ini kita bisa melihatnya dengan jelas bahwa John ini sedikit pamer kekuatannya, atau terlihat di sini tangannya memiliki bentuk mekanik besi. Yang mana kita sangat tahu dalam kondisi normalnya ya normal, tangannya normal. Jadi hanya ada satu spekulasi di sini bahwa ini adalah kekuatan yang mirip atau bahkan serupa, atau emang itu adalah buah iblisnya milik Kid saat ini. Atau dengan kata lainnya, Kapten John ini user buah iblis Jiki-Jiki no Mi sebelum Kapten Kid. Dua orang ini sama-sama memiliki label atau dikenal sebagai kapten di namanya itu, Kapten Kid, Kapten John. Dan ya, berbicara hal ini tentu saja di X maupun dimanapun itu kita sangat tahu, bahkan kita di live juga membahasnya, apakah kedua orang ini memiliki hubungan keluarga ataupun semacamnya. Apakah Kid ini ternyata memiliki seorang ayah yang bernama Kapten John. Dan untuk kebenarannya tentu saja kita tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi jika berbicara soal timeline, umur Kid saat ini adalah 23 tahun. Jadi jika seseorang Kapten John masih hidup di rentang waktu tersebut, itu adalah hal yang mungkin kalau emang mereka berkeluarga ataupun semacamnya. Tetapi kita tidak tahu, kita sangat tidak mengetahui bagaimana presentasi dari seorang Kapten John ini. Maksudku, dia akan mati ya saat ini, dan kita nggak tahu juga kapan dia mati. Selain daripada itu, apakah ada chance, maksudku, Kid kan lahir di South Blue, dan apakah ada sesuatu plot yang bisa memungkinkan untuk kedua orang ini tiba di sana ataupun semacamnya? Dan menariknya itu ada. Kenapa? Karena menurutku mereka semua yang ada di God Valley saat ini berpotensi semuanya sempat berada di South Blue. Yap, ingat Kuma dengan kemampuan buah iblisnya mampu banyak membebaskan para budak yang ada di God Valley ini. Dan kita semua tahu juga kalau teknik teleport daripada Kuma ini memiliki semacam syarat atau ketentuan yang berlaku. Kalau tempat yang bisa dikunjungi itu adalah tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Dan benar, Kuma saat ini baru memiliki tempat kunjungan setidaknya 2 tempat, yaitu kampung halamannya di South Blue dan juga di Marijoa. Tetapi karena kita melihat Jinny dan Iwangko pada akhirnya berada di rumahnya Kuma atau di South Blue, maka itu tadi yang dibebaskan oleh Kuma di God Valley berpotensi pergi ke South Blue semua. Dan ini juga membuat teori waktu itu ya, kalau kapal hitam yang ada di sini yang kita lihat di chapter sebelumnya itu adalah kapal pria si luka bakar nantinya yang juga akan terbang ke South Blue. Maka daripada itu kenapa Kid yang dari South Blue bisa mengetahui tentang sosok tersebut? Ya, sekali lagi karena yang dari God Valley besar kemungkinan akan pergi ke South Blue, termasuk Kapten John. Jadi ya, sejauh ini masih ada peluang kalau Kapten John adalah orang tua dari Kapten Kid yang tinggal hidup atau mencari aman di South Blue. Tapi di video kita kali ini aku masih dibatas kalau hubungan antara Kid dan Kapten John sebatas sesama user buah iblis pendahulu dan saat ini. Dan ya, kali ini kita akan fokus ke soal itu. Kalau buah iblis Jiki-Jiki no Mi dimakan Kapten John, itu sama dengan kalau Kid nantinya akan sangat penting atau punya peran penting di akhir cerita One Piece. Dan ya, kalian benar, aku tengah ingin berbicara soal harta karun Kapten John yang legendaris yang katanya tidak bisa ditemukan atau sulit ditemukan. Dan saat ini mungkin alasannya itu tadi ya, karena Kapten John ternyata user Jiki-Jiki no Mi. Lah, kenapa begitu? Ya, kita mulai dari mekanisme sebuah log post. Jika dirimu adalah bajak laut di One Piece ini,
kau harus punya logpost untuk pergi ke suatu tempat ataupun pulau karena itu adalah alat yang menunjukkan tempat tersebut. Bahkan Crocus pun bilang ya kalau logpost tidak pernah berbohong. Dan melihat cara kerja daripada logpost itu adalah mengisi medan magnet suatu pulau hingga penuh hingga akhirnya bisa menunjuk suatu arah. Artinya setiap pulau di One Piece ini memiliki medan magnet. Dan agar suatu pulau sangat susah ditemukan atau bahkan tidak terdeteksi oleh logpost sekalipun, ya dirimu harus menganukan atau memanipulasi medan magnetnya, bukan? Dan itu harusnya kekuatan yang bisa dilakukan oleh Jiki Jiki Nomi. Dan sekarang kita berbicara dulu terkait Jiki Jiki Nomi atau buah iblis Paramecia yang satu ini. Dimana di teknik atau level awakening, buah iblis yang satu ini benar-benar sangat hebat atau bahkan bisa dibilang sangat wow. Bagaimana tidak, Kid bisa membuat Big Mom jadi medan magnet yang sesuatu hal yang sangat menarik yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apakah ternyata teknik awakening daripada Jiki Jiki Nomi mampu mengadakan bahkan mentiadakan suatu objek dari medan magnet? Dan jika iya, apakah itu artinya jika suatu pulau dihilangkan medan magnetnya, pulau tersebut benar-benar tidak bisa dideteksi oleh logpost? Tapi mungkin di sini aku salah karena bagaimana jika Kid atau kemampuan buah iblis Jiki Jiki Nominya tersebut hanya terbatas pada teknik manipulasi. Artinya tidak ada istilah menciptakan bahkan mentiadakan. Kid dan buah iblisnya hanya memperbesar jumlah medan magnet di suatu objek. Karena ya pada dasarnya di dunia ini yang memiliki atau tersusun atas atom itu sedikit-dikitnya pasti memiliki medan magnet termasuk tubuh manusia. Jadi ya menurutku teknik awakening dari Kid ini adalah memanipulasi jumlah medan magnetnya di suatu objek sekaligus memanipulasi polaritinya atau kutub utara dan kutub selatannya agar bisa dimainkannya. Dan kenapa aku mulai berpikir seperti itu? Karena ada contohnya. Maksudku kita bisa melihat pulau bernama Little Garden perlu 1 tahun untuk mengisi magnet di pulau tersebut kepada logpost. Dan salah satu faktornya itu karena pulau tersebut memiliki medan magnet yang sangat tidak stabil dibandingkan pulau-pulau lainnya. Jadi menurutku tidak perlu menghilangkan magnet suatu pulau agar logpost tidak bisa mendeteksinya. Dengan membuat pulau tersebut memiliki medan magnet yang tidak stabil, itu harusnya sudah cukup. Dan kenapa ini yang menarik? Karena itu artinya ada timernya. Bukankah cukup menarik kalau Laugtail juga disetting seperti itu agar tiba atau muncul di hari yang dijanjikan? Ya, istilah hari yang dijanjikan itu bukanlah suatu prediksi, tapi emang sudah disetting kalau Pulau Laugtail yang menyimpan rahasia dunia ataupun semacamnya akan muncul di tahun dimana hal itu telah ditentukan. Dan selama itu, selama belum terjadi waktunya, pulau tersebut masih mengalami kerusakan stabilitas daripada medan magnetnya dan sangat sulit ditempuh atau ditemukan dengan logpost. Jadi tinggal bayangkan jika waktu atau timernya telah selesai, ternyata seisi dunia One Piece ini telah terisi medan magnet dari Laugtail. Bayangi aja semua yang ada di South Blue, bahkan Ace Blue, Grand Line, New World, semua logpost mereka mengarah ke satu titik yang sama, itu Laugtail, karena telah ditentukan. Itu mungkin alasan bagaimana semua orang bisa berkumpul di satu titik yang sama, seperti di mural ini. Ya, itu semua karena buah iblis Jiki Jiki Nomi yang berperan untuk memberitahu kepada dunia terkait busuknya world government ini. Dan mungkin ini agak dugaan doang ya, tapi aku mulai berpikir apakah jangan-jangan tempat di mana Kapten John menyimpan harta karunnya itu ternyata di God Valley. Jadi alasan kenapa Pulau God Valley mungkin susah ditemukan atau menghilang dari peta seperti yang dikatakan Sengoku, itu mungkin pulau tersebut emang sudah diotak-atik oleh Kapten John saat insiden God Valley, dan dia menyimpan harta yang ada di sana sebagai hartanya di God Valley. Dan nanti sebelum Laugtail terbuka, lebih dahulu God Valley yang terbuka dan semua orang bisa berkunjung ke sana dan melihat bahwa tempat itu sebelumnya adalah tempat pembantaian
yang dilakukan oleh Tenryubito, dan semua orang akhirnya mengetahui siapa penjahat di dunia ini, dan itu akan jadi titik awal final war di One Piece ini sebelum nantinya kita ke Laugh Tale. Jadi ya, kesimpulannya adalah buat Jiki-Jiki no Mi ini memiliki suatu potensial sebagai hal yang paling penting di akhir season One Piece ini. Dengan artinya juga kita akan melihat Captain Kid akan beraksi di akhir nanti.